Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku sekalian. Ketemu lagi dengan Bu Lestri pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau disebut juga dengan PKK. Oke, bagaimana keadaan kalian semua? Ibu mendoakan semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu akan menjelaskan materi kita pada kali ini, yaitu dengan judul melakukan pemasaran produk. Oke, mari kita lihat. Oke, melakukan pemasaran pada produk. Nah, melakukan pemasaran pada produk, kita harus memahami yang pertama sekali, yaitu memahami ilmu dan teknik menjual. Jadi, yang kedua, menentukan atau menetapkan harga jual dari produk kita. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisa kepuasan pelanggan kita. Kemudian yang keempat, melakukan negosiasi. Kemudian yang terakhir yaitu saluran dan jaringan distribusi yang kita gunakan. Jadi inilah yang melakukan pemasaran produk ya Dek. Ada 5 yang harus kita bahas di dalamnya. Nah, yang masuk yang pertama dulu, yaitu ilmu dan teknik menjual. Apa yang harus kita pahami di sini? Yang pertama yaitu seni menjual, dan yang kedua yaitu teknik menjual. Di dalam seni menjual kita bagi yaitu manfaat ilmu menjual, kemudian objek dari atau saluran dari ilmu menjual. Nah, inilah yang dikatakan dengan seni menjual. Berikutnya teknik menjual. Teknik menjual itu apa aja yang kita harus pahami, yaitu perhatian, kemudian minat, berikutnya keinginan, berikutnya tindakan, dan yang terakhir yaitu kepuasan. Inilah ilmu dan teknik menjual. Nah, berikutnya kita bahas satu persatu. Manfaat ilmu menjual untuk apa saja? Yang pertama yaitu memperlancar tugasnya penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Yang pertama sekali yaitu memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Kemudian yang kedua, penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang kadang timbul. Nah, itulah manfaatnya ilmu menjual. Kemudian manfaat yang ketiga, membantu penjual dalam mengatasi persaingan yang makin ketat. Jadi dengan adanya ilmu menjual, kita bisa mengatasi persaingan yang semakin ketat. Kemudian yang keempat, apa manfaat yang keempat dalam ilmu menjual? Yaitu meningkatkan omset penjualan. Nah, itulah manfaat dari ilmu menjual. Ibu ulangi, memperlancar tugas penjual dalam melakukan kegiatan dagang. Penjual dapat mengatasi segala macam tantangan atau hambatan yang kadang timbul. Yang ketiga, membantu penjual mengatasi persaingan yang semakin ketat. Dan yang keempat, meningkatkan omset penjualan. Oke? Kita lanjutkan 3 objek ilmu menjual. Apa saja yang menjadi objek ilmu menjual? Yaitu diri penjual sendiri. Yang kedua, barangnya atau barang yang akan dijual. Yang ketiga yaitu keadaan pembeli atau pelanggan. Nah, ini adalah objek dari ilmu menjual. Kita lanjutkan untuk teknik menjual. Apa yang dikatakan dengan teknik menjual? Yaitu cara-cara atau kiat-kiat yang dilakukan penjual dalam rangka meraih konsumen. Jadi cara atau kiat ya yang kita lakukan sebagai penjual dalam rangka meraih konsumen. Itulah teknik menjual. Kita lanjutkan. Teknik menjual itu disebut juga dengan AIDAS. Nah, AIDAS itu apa? Itu AIDAS. Nah, di sini akan kita jelaskan. Yang pertama yaitu perhatian. Yang pertama attention. Yaitu
berusaha agar calon konsumen memperhatikan penawaran yang dilakukan. Yang kedua, minat atau interest. Interest, minat. Berusaha meningkatkan perhatian konsumen untuk menjadi minat dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, tertarik orang jadinya ya. Berikutnya yang ketiga, keinginan. Desire. Ya. Meyakinkan calon konsumen keuntungan dari produk tersebut atau produk yang kita tawarkan tidak akan merugikan pembeli dan kerugian kalau tidak membeli suatu produk. Jadi begini maksudnya, meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut kalau tidak dibelinya akan merugikan konsumen tersebut, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan dengan keinginan. Jadi ada keinginan untuk membeli dari suatu produk. Kemudian yang keempat, tindakan, yaitu action. Harus dapat mewujudkan kebutuhan atau harapan konsumen dan memberikan keyakinan pada konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Jadi ada actionnya ya. Ada harapan dari konsumen untuk membeli produk kita. Yang terakhir yaitu kepuasan atau satisfaction. Dapat memastikan bahwa kualitas barang dan jasa yang dibeli sesuai dengan harapan konsumen. Nah, inilah yang dikatakan dengan satisfaction atau kepuasan. Ya. Attention, interest, desire, action, satisfaction. DAS. Gitu ya. Itulah yang dikatakan dengan teknik menjual. Dengan bahasa kitanya, perhatian, minat, keinginan, tindakan, dan kepuasan. Nah, teknik menjual. Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu harga menurut Kotler atau Armstrong, yaitu sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Itulah yang dikatakan dengan harga, sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa. Atau jumlah dari nilai yang ditukarkan konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Jadi nilainya ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan harga. Berikutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga penjualan. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menetapkan harga penjualan? Yang pertama, biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan proses menghasilkan suatu barang. Ini dikatakan dengan biaya produksi, ini harus diperhatikan. Yang kedua, daya beli konsumen. Yaitu kemampuan konsumen untuk membeli barang yang kita hasilkan. Itu yang dikatakan dengan daya beli konsumen. Yang ketiga, yaitu laba yang diinginkan. Ya. Yang keempat, pesaing. Dalam menetapkan harga, harus memperhatikan harga barang yang sejenis dengan barang yang kita tawarkan. Nah, ini dikatakan dengan pesaing. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Jadi bersaing seperti itu. Oke. Yang terakhir yaitu jenis barang yang ditawarkan. Apakah barang yang kita tawarkan itu laku di pasaran? Nah, seperti itu. Apakah barang yang kita tawarkan sesuai dengan perkembangan zaman? Kita contohkan seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga penjualan. Oke. Kita lanjutkan. Metode penetapan harga jual. Ada 4 metode untuk menetapkan harga jual. Yang pertama yaitu berbasis permintaan. Nah, metode penetapan harga jual berbasis permintaan. Yang kedua, berbasis biaya, yaitu metode penetapan harga jual berbasis biaya. Yang ketiga, yaitu berbasis laba, yaitu metode penetapan harga jual berbasis laba. Dan yang terakhir yaitu berbasis persaingan, yaitu metode penetapan harga jual berbasis
persaingan. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan. Apa itu? Yaitu suatu metode yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Jadi ini penekanannya kepada selera pelanggan ya Dek, dalam menentukan faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Nah, itulah metode penetapan harga berbasis permintaan. Jadi selera daripada pelanggan. Oke. Kita lanjutkan metode yang kedua, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan. Nah, ini dikenal dengan skimming price. Kemudian yang kedua yaitu penetration price. Yang ketiga yaitu prestige price. Yang keempat yaitu price leaning. Yang kelima yaitu all open price. Yang keenam yaitu demand backward price. Dan yang ketujuh yaitu bundle pricing. Ya, saya ulang lagi. Skimming pricing, penetration pricing, prestige pricing, price leaning, all event pricing, demand backward pricing, dan bundle pricing. Itulah metode penetapan harga berbasis permintaan. Oke. Nah, sekarang Ibu jelaskan yang ketujuh tadi, apa maksudnya? Nah, yang pertama yaitu skimming pricing, yaitu penetapan harga yang tinggi untuk suatu produk baru, kemudian menurunkan harga di saat persaingan mulai ketat. Nah, trik-triknya itu diturunkannya harga di saat persaingan mulai ketat. Yang kedua yaitu penetration pricing. Produk baru dengan harga terendah dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang besar. Nah, seperti itu. Produk kita produk baru, harga yang rendah, tujuan kita yaitu penjualan yang besar. Nah, trik-triknya ya Dek ya. Kemudian prestige pricing. Harga tinggi demi membentuk image kualitas produk yang tinggi. Jadi kita tinggikan harga, tujuannya yaitu membentuk image kualitas produk kita yang bagus atau yang tinggi. Kemudian yang keempat, pricing leaning. Apa itu? Seberapa tingkat harga pada suatu produk yang dijual. Maksudnya di sini perusahaan menjual lebih dari suatu produk yang sama, ya. Jadi mereknya berbeda tapi produknya, fungsi produknya adalah sama. Nah, kemudian yaitu yang kelima, all event pricing, yaitu menetapkan harga ganjil atau sedikit di bawah harga yang telah ditentukan dengan tujuan pembeli mengira harga lebih murah, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu demand backward pricing, itu menetapkan tingkat harga yang bersedia dibayar konsumen, kemudian perusahaan menentukan margin yang dibayarkan pada wholesalers-nya, setelah itu baru harga jual dapat ditentukan. Margin itu keuntungan ya Dek ya. Nah, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan demand backward pricing. Menetapkan tingkat harga yang tersedia di bawah konsumen. Jadi di bawah harga yang dibayar konsumen. Misalnya harganya adalah 5.000, kemudian kita turunkan menjadi 4.000, kemudian perusahaan menetapkan margin di bawah ya itu yang dibayarkan. Setelah itu harga jual barang dapat ditentukan. Berikutnya yaitu bundle pricing, yaitu penetapan harga dengan cara menjual produk dalam satu paket dengan tujuan harga lebih murah jika dibandingkan membeli satu unit produk. Jadi kita kumpulkan beberapa jenis produk, kita jual dalam satu paket. Nah, dengan tujuan jangan terlalu produk kita itu jangan terlalu dianggap satu produk jangan terlalu dianggap mahal oleh konsumen gitu. Jadi kita buatlah satu paket. Nah, itu yang dikatakan dengan bundle pricing. Nah, inilah penjelasan tadi
Berikutnya kita lanjutkan untuk metode berikutnya, yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Nah, di sini yaitu yang pertama yaitu cost plus pricing. Kemudian yang kedua yaitu markup pricing. Jadi nanti cost plus pricing kita tambah dengan markup pricing, jadilah metode penetapan harga berbasis biaya. Nah, sekarang kita jelaskan satu-satu, oke? Nah, cost plus pricing yaitu penetapan harga jual dengan cara menambahkan biaya total produksi dengan nilai marginnya, dengan nilai keuntungannya. Ya, margin itu keuntungannya. Nah, rumusnya bagaimana? Itu harga jual sama dengan total biaya atau biaya total ditambah dengan margin atau keuntungan. Nah, di sini Ibu contohkan ya. Contoh biaya produksi 100 barang. Nah, biaya bahannya, kita perhatikan biaya bahannya yaitu 2 juta rupiah. Jadi biaya bahannya ya, Dek. Kemudian biaya tenaga kerja atau upah dari tenaga kerja yaitu 700.000 rupiah. Biaya lain-lain yaitu 350.000 rupiah. Nah, sekarang kita totalkan biayanya, kita jumlahkan, jadinya total biaya yaitu 3.050.000 biaya. Ya, 3.050.000 rupiah itulah total biaya. Yaitu biaya bahan tambah biaya tenaga kerja tambah biaya yang lain-lain. Nah, keuntungan yang diinginkan sama dengan 30% dari total biaya ini. Jadi kita ambil 30% dari 3.050.000 rupiah. Nah, jadi total biayanya 3.050.000 rupiah, kita tambahkan 30% dari 3.050.000 rupiah. Jadinya 3.965.000 rupiah. Inilah total harga semuanya. Ya, setelah ditambahkan dengan apa, Dek? Keuntungan. Jadi harga satuan dari produk atau harga untuk satu produk. Tadi produknya berapa, Dek? Ada yaitu 100 produk atau 100 barang. Jadi 3.965.000 rupiah kita bagi 100. Itu harga satu produk yaitu 39.650 rupiah. Nah, itulah yang dikatakan dengan cost plus pricing. Ya, harga jual sama dengan biaya total ditambah dengan margin. Apa tadi itu? 3.965.000 rupiah. Yaitulah yang dikatakan dengan harga jual. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya metode penetapan harga berbasis laba. Nah, bagaimana pula ini? Yaitu berusaha menyeimbangkan biaya dan pendapatan dalam penetapan harganya. Nah, upaya ini bisa dilakukan atas dasar target volume, ya, volume laba spesifik yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan ataupun investasi. Ibu ulangi lagi, upaya ini bisa dilakukan atas dasar target volume laba spesifik yang dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan ataupun investasi. Oke, metode penetapan harga berbasis laba. Berikutnya yaitu metode penetapan harga berbasis persaingan, yaitu penetapan harga yang ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan oleh pesaing. Nah, inilah yang dikatakan dengan metode penetapan harga berbasis persaingan. Nah,
Berikutnya, kita lanjutkan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu kualitas produk. Yang kedua yaitu kualitas pelayanan jasa. Yang ketiga yaitu harganya. Berikut emosional. Dan terakhir yaitu kemudahan. Itulah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kita lanjutkan. Metode pengukuran kepuasan konsumen. Apa aja metodenya? Itu yang pertama yaitu metode sistem keluhan dan saran, yaitu memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan saran dan keluhan. Bisa dengan kuesioner, isian, uji sampel, atau tanya jawab, dan lain-lain. Nah, inilah yang dikatakan dengan sistem keluhan dan saran. Berikutnya metode yang kedua yaitu survei kepuasan pelanggan. Yaitu bisa melalui pos, telepon, atau wawancara. Nah, ini metode yang kedua dalam mengukur kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu ghost shopping. Mempekerjakan beberapa orang untuk berperan dan bersikap sebagai pembeli potensial dan kemudian melaporkan temuan-temuan mengenai kekuatan dan kelemahan produk kita. Nah, namanya itu ghost shopping. Yang keempat, metode yang keempat, loss customer analysis, yaitu perlu menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau pindah ke produk lain untuk memahami mengapa hal ini sampai terjadi. Nah, ini yang dikatakan dengan loss consumer analysis. Nah, inilah metode pengukuran kepuasan konsumen. Kita lanjutkan, melakukan negosiasi. Nah, ini terdiri dari ada strategi negosiasi dan ada yaitu teknik dalam negosiasi. Oke? Nah, strategi negosiasi. Nah, strategi memenangkan atau istilahnya yaitu win-win strategi. Yang pertama yaitu strategi menang-menang atau win-win strategi. Yaitu strategi ini tidak ada pihak yang dirugikan. Sama-sama mendapat keuntungan, yaitu atau ada dulu dalam solusi namanya win-win solution ya. Ini adalah win-win strategi. Jadi strategi menang dan menang. Jadi tidak ada yang rugi. Berikutnya yang kedua dalam strategi negosiasi yaitu strategi menang kalah. Win-loss strategi. Nah, ada yang menang, ada yang kalah. Yang ketiga yaitu strategi kalah-kalah. Lose-loss strategi. Yaitu melampiaskan kemarahan atau ketidakrasionalan atau tidak ada kesepakatan. Nah, inilah dikatakan dengan strategi kalah-kalah atau lose-loss strategi. Nah, ini ada 3 jenis strategi dalam negosiasi. Berikutnya, taktik negosiasi. Ada 5 taktik negosiasi, yaitu yang pertama yaitu meminta lebih dari yang diharapkan. Di saat pelanggan minta potongan harga yang besar, sebaiknya menawarkan harga tinggi agar memberikan konsumen potongan penjualan yang khusus. Nah, seperti itu. Kita berikan harga tinggi tapi potongannya khusus itu. Berikutnya yang kedua, taktik yang kedua, diawalin dengan negosiasi. Jangan dulu kata ya. Nah, diawali negosiasi, jangan dulu kata ya. Kalau sudah mengatakan ya, maka sulit sekali untuk melakukan negosiasi lanjutan. Nah, jangan mengatakan ya dulu seperti itu. Nah, berikutnya, yang ketiga, melakukan flange terhadap proposal atau tawaran dari konsumen.
yaitu plan adalah reaksi terkejut atau tersentak saat pembeli meminta sesuatu pada penjual. Oke, taktik yang keempat, penjual bersikap seolah-olah tidak membutuhkan. Nah, di sini yaitu acuh tapi butuh, seperti itu. Nah, ini taktik negosiasi. Taktik negosiasi yang kelima yaitu kata-kata permintaan yang bijaksana. Tujuannya agar seorang penjual meminta sesuatu dengan cara bijaksana. Demikianlah ada 5 taktik negosiasi. Oke. Saluran dalam jaringan distribusi. Ya, ada saluran dalam jaringan distribusi. Yang pertama, tujuan dari distribusi. Distribusi itu apa, Dek? Itu penyaluran, ya. Distribusi barang, penyaluran barang, proses penyampaian barang dari distributor kepada konsumen. Nah, itulah distribusi namanya. Yang pertama yaitu tujuan distribusi. Yang kedua, sistem distribusi. Yang ketiga, saluran distribusi. Dan yang keempat, macam-macam saluran distribusi. Oke. Kita masuk yang pertama dulu, tujuan dari distribusi. Itu mendapatkan keuntungan. Yang kedua, barang atau jasa tidak ada artinya bila berada di tempat konsumen. Jadi harus didistribusikan dulu. Yang ketiga, tidak semua barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen dapat dibeli secara langsung dari produsen seperti itu, dari konsumen seperti itu. Oke. Berikutnya, sistem distribusi. Yang pertama yaitu distribusi langsung. Contohnya penjual nasi goreng, jadi produsennya langsung menjual kepada konsumen. Itu namanya adalah distribusi langsung. Yang kedua, distribusi semi langsung. Hasil produksi dari produsen ke konsumen melalui perantara toko. Jadi kita memproduksi, kemudian kita masukkan ke toko, nanti konsumen baru membeli ke toko. Namanya semi langsung. Yang ketiga, sistem distribusi secara tidak langsung. Itu distribusi yang melalui saluran distribusi, contohnya agen, maklar, dan lain-lain. Jadi antara produsen dengan konsumen ada saluran distribusi. Jadi sistemnya ada 3, Dek. Sistem langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Oke. Berikutnya saluran distribusi. Itu pedagang dan perantara khusus. Pedagang terdiri dari ada pedagang besar, ada pedagang eceran. Kemudian perantara khusus, ada agen, ada broker, ada komisioner, ada eksportir, ada importir. Itulah saluran distribusi. Jadi besarnya ada 2, pedagang dan perantara khusus. Pedagang ada pedagang besar, ada pedagang eceran. Kalau perantara khusus ada agen, ada broker, ada komisioner, ada eksportir, ada importir. Itulah saluran distribusi. Oke? Kita lanjutkan macam-macam saluran distribusi. Yang pertama, itu produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen ke pengecer dulu, baru ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian dari pedagang besar ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Yang keempat, produsen masuk dulu ke agen, agen ke pengecer, pengecer baru ke konsumen. Dan yang terakhir, produsen masuk ke agen, agen masuk ke pedagang besar, kemudian dari pedagang besar masuk ke pengecer, dan terakhir baru sampai ke konsumen. Itu macam-macam saluran distribusi. Oke. Demikianlah penjelasan dari Bu Lastri. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Akhirul salam, Bu Lastri mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke?